Halo semuanya, balik lagi di T-Up ID bersama saya Risa. Siapa di sini yang tidak kenal dengan GPU Mali? GPU besutan ARM yang sangat populer dan banyak digunakan oleh vendor SoC seperti Exynos, MediaTek, dan Kirin ini nyatanya masih dipandang sebelah mata oleh kebanyakan para penggunanya, terutama para gamer. GPU Mali memang identik dengan GPU yang tidak stabil dan suka frame drop. Tapi semenjak seri G keluar ke pasaran, berangsur-angsur stigma negatif user tentang GPU Mali mulai berubah. Memang, GPU Mali seri G membawa perubahan yang cukup signifikan dari pendahulunya, mulai dari dukungan API yang lebih baru dan juga telah membawa arsitektur yang baru pula. Walaupun tak setenar GPU Adreno milik Snapdragon, tapi nyatanya GPU Mali memiliki beberapa kelebihan dibandingkan GPU Adreno dalam urusan grafis. Kita ambil contoh Mali G76. GPU dari Mali yang sedang naik daun ini membawa arsitektur Bifrost generasi ketiga yang di setiap core GPU memiliki 3 execution engine, di mana setiap execution engine memiliki 8 execution lanes. Jadi setiap core Mali G76 memiliki 24 execution lanes. Selain 3 execution engine, Mali G76 juga dilengkapi dual texture unit yang bertugas menangani pengambilan sampel tekstur, mengubah ukuran, dan penempatan ke model 3 dimensi. Tak mengherankan, dengan dukungan 24 execution lanes dan dual texture unit per core, Mali G76 di MediaTek G90T tembus 79 ribuan untuk skor GPU walau hanya menggunakan 4 core berkecepatan 800 MHz. Bandingkan dengan skor Antutu Adreno 618 di Snapdragon 730G yang hanya 66 ribuan. Atau contoh lainnya, Mali G72 MP3 di Exynos 9610 milik Galaxy A50. Dengan hanya berbekal 3 core GPU Mali G72, SoC Exynos 9610 mampu memainkan game PUBG Mobile grafis smooth dengan frame rate ekstrim. Dapat menjalankan frame rate ekstrim di SoC kelas menengah itu sangat mengagumkan. Bahkan GPU Adreno di SoC sekelas Exynos 9610 pun belum tentu bisa menjalankan frame rate ekstrim tanpa bantuan aplikasi pihak ketiga. Belum lagi optimasi dari Huawei dengan GPU turbo untuk mengoptimalkan GPU Mali di SoC Kirin. Itu berarti GPU Mali sangat fleksibel dan mudah untuk dioptimalkan untuk mendongkrak performanya. Terbukti dengan banyaknya optimasi dari berbagai vendor pembuat SoC untuk memperhalus kinerja GPU Mali. Selain GPU turbo dari Huawei dan Kirin, ada lagi teknologi Hyper Engine dari MediaTek dan belum lagi optimasi dari Samsung lewat Exynos-nya, menjadikan GPU Mali sebagai GPU yang ramah optimasi dan fleksibel. Selain di atas, kelebihan lain GPU Mali berada di proses render gambar, di mana GPU Mali dapat merender gambar lebih cepat dari GPU Adreno. Sebagai contoh, Mali G72 di performa puncak mampu merender 27,2 juta pixel per detik, bandingkan dengan Adreno 640 di Snapdragon 855 yang hanya mampu merender 9,4 juta pixel per detik. Bahkan GPU Adreno terbaru dan terkuat pun belum bisa mengimbangi kemampuan merender GPU Mali G72 yang dirilis tahun 2017 yang lalu. Selain kemampuan merender, GPU Mali juga memiliki puncak clock speed yang lebih tinggi dari GPU Adreno, serta dukungan multi-core, bahkan ada yang sampai 32 core dengan clock speed yang lebih tinggi, dan dukungan multi-core sudah dapat dipastikan kalau kemampuan merender GPU Mali masih di atas GPU Adreno. Walau sering dipandang sebelah mata, nyatanya GPU Mali memiliki beberapa kelebihan dibanding dengan GPU Adreno. Belum lagi harga SoC yang menggunakan GPU Mali relatif murah, sehingga smartphone yang menggunakan SoC yang menggunakan GPU Mali juga memiliki harga yang kompetitif. Tapi walaupun memiliki harga yang murah dibandingkan SoC ber-GPU Adreno, nyatanya performa yang diberikan oleh GPU Mali tidak mengecewakan. Terbukti dengan cukup puasnya pengguna smartphone ber-SoC Helio P60 dan P70 dengan harga yang kompetitif, tapi performa yang ditawarkan cukup memuaskan bahkan untuk para gamer sekalipun. Dan sudah didukungnya frame rate ekstrim di game PUBG melalui Exynos 9610 yang bahkan GPU Adreno di SoC sekelas belum tentu support frame rate ekstrim di game PUBG. Ditambah lagi, makin stabilnya GPU Mali di SoC Kirin melalui fitur GPU turbo milik Huawei, menjadikan GPU Mali layak diperhitungkan kehadirannya dan disejajarkan dengan GPU Adreno. Jadi gimana menurut kalian?
Sekian video dari saya, terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Like jika kalian suka video ini dan dislike jika kalian tidak suka. Serta koreksi jika ada yang salah di video ini dengan cara menulis pendapat kalian di kolom komentar. Risa pamit dan sampai bertemu di video selanjutnya.